Halo, saya Optika ingin memaparkan materi tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi simak video berikut ini. Dan yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration di Amerika dan European Medicines Agency di Uni Eropa. Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan panganan olahan. Adapun yang melatar belakangi terbentuknya BPOM ini adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut, produk-produk dari dalam maupun luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Untuk itu, Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Dan yang kedua, adapun fungsi BPOM berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM memiliki fungsi utama dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, yakni menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyusunan kebijakan nasional di dalam pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Dan yang ketiga, penyusunan dan penetapan norma, standar prosedur, dan kriteria sebelum pengawasan dan selama beredar. Yang keempat, pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Yang kelima, koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Dan yang keenam, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang ketujuh, pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pengawasan obat dan makanan. Dan yang kedelapan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi BPOM. Dan yang kesembilan, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM. Dan yang kesepuluh, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM. Dan yang ke-11, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Jadi untuk itu sama halnya dengan lembaga atau instansi lainnya, BPOM ini memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan informasi, menerima, mengolah, dan meneruskan informasi, serta memantau proses pemecahan masalah dan menyampaikan hasilnya. BPOM telah menyediakan ULPK, yaitu Unit Layanan Pengaduan Konsumen, yang mana tugasnya melayani pengaduan konsumen atau masyarakat tentang obat, makanan, dan minuman, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, dan nabza, serta bahan-bahan yang berbahaya. ULPK ini
disponsori oleh Sekretaris Utama BPOM. Adapun dasar hukum BPOM, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan Badan POM diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedua, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang keempat, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kelima, UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan kesediaan farmasi dan alat kesehatan. Dan sekarang saya akan memaparkan tentang wewenang BPOM. Berdasarkan pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan. Yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Dan yang kedua, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Dan yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidangnya. Dan yang keempat, penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran obat dan makanan. Dan yang kelima, pemberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Dan yang keenam, penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat. Jadi bisa dilihat ya, ini adalah struktur organisasi BPOM. Dan bagaimana sih cara daftar izin BPOM? Jadi untuk daftar BPOM itu ada dua cara ya. Yang pertama manual, yaitu langsung datang ke kantornya sana. Dan yang kedua bisa melalui situs web atau online. Jadi untuk tahap yang manual itu, yang pertama pengajuan permohonan pendaftaran tertulis dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung lainnya. Dan yang kedua, pemohon menyerahkan dokumen permohonan sebanyak 2 rangkap, asli dan fotokopian, kepada Kepala BPOM. Dan yang ketiga, pemeriksaan terhadap formulir pendaftaran pemohon sesuai dengan kriteria, persyaratan, dan penetapan biaya evaluasi. Sedangkan alur pendaftaran online itu bisa menggunakan e-BPOM. Linknya silahkan browsing di browser Anda dan ikuti alur pendaftarannya. Dan biaya izin edar BPOM sendiri akan masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Untuk registrasi di BPOM, tarifnya mulai dari 100.000 per produk untuk obat-obatan dan mulai 100.000 per produk juga untuk makanan. Di BPOM sendiri juga ada visi dan misinya loh teman-teman. Jadi di sini saya akan membacakan visi dan misi BPOM. Yang pertama, visi BPOM adalah obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan misi dari BPOM adalah yang pertama, membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dan yang kedua, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Dan yang keempat, pengelolaan pemerintahan yang bersifat efektif
dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter.